kita harus make sure, kita mesti pastikan ya bahwa percampuran itu sama sekali bukan yang Tuhan mau. Entah saudara mau berdiri di Gunung Sinai di bawah hukum Taurat, atau saudara dan saya mau berdiri di bawah kasih karunia Gunung Sion. Ya, saudara boleh baca lagi Galatia 4:21 sampai 31 itu secara komplit, berulang-ulang, supaya hidup saudara benar-benar dimerdekakan dari semua kutuk, dari semua penyakit, dari semua kegagalan. Ya, shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan melanjutkan judul kabar baik hari ini adalah Gunung Sinai atau Gunung Sion. Ya, dalam bagian yang kedua tidak bisa dicampur, ya, itu subjudulnya. Tuhan sudah memilih, ya, bukan Gunung Sinai tetapi Gunung Sion. Itu kebenarannya, kenyataannya, ya. Dan Gunung Sinai membuat orang mempunyai kesadaran dosa, ya, dan banyak mungkin hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen percaya bahwa kesadaran dosa itu harus ada, ya, supaya orang jangan berbuat dosa. Malahan sebaliknya yang terjadi, ya, ketika mereka berkata Tuhan, segala yang Kau perintahkan kami bisa dapat lakukan, ya, yang diberikan ada hukum Taurat, dan mereka ketika itu membuat lembu emas, ya. Kesadaran dosa malah membuat mereka itu berbuat dosa. Saudara, aneh, ya. Tapi sebenarnya dalam kenyataan sehari-hari kita melihat orang yang paling beragama, merasa paling kudus, paling suci, paling beragama, biasanya menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi, ya. Aneh, tapi ya itu kenyataannya. Nah, Tuhan sudah memilih Sion, Gunung Sion. Itu Tuhan yang memilih, ya. Saya bacakan dari Mazmur 132 ayat 13, 132 ayat 13, sebab ayat 13, sebab Tuhan telah memilih Sion, ya, bukan manusia, ya, tapi Tuhan. Kita juga memilih Sion, Grace, Gunung Sion, bukan Gunung Sinai, ya, menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. Saudara mau ketemu Tuhan di Gunung Sion, bukan Gunung Sinai, ya. Orang mau mencoba lewat Gunung Sinai, nah, yang ada adalah kematian, ya. Ayat 14, inilah tempat perhentianku selama-lamanya, ya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Tuhan mengingini kita ada di Gunung Sion, ya. Waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Gunung Sion itu adalah ibu perempuan merdeka, Sarah, Grace, kasih karunia, jelas, ya. Tapi Gunung Sinai, ibu perempuan budak, perbudakan. Saudara mau pilih mana? Mau perbudakan, kutuk, maut, atau merdeka?
Merdeka bukan untuk berbuat dosa, justru itu perbudakan. Merdeka ya untuk melakukan mengerjakan berbuah ya karena suplai Tuhan. Ajaib ya Tuhan ya. Tuhan mengingini itu ya. Jadi dari dulu saudara kita harus menyadari, sekarang kita sudah mengambil keputusan untuk di bawah kasih karunia ya, Gunung Sion, anak perempuan merdeka yaitu Sarah ya. Kita sudah mengambil yang bijaksana ya, seperti saudara pagi hari ini ya. Tetapi kita harus menyadari firman Tuhan katakan selalu anak daripada perempuan hamba ini, anak-anak perhambaan juga ya, seperti dikatakan Hagar memperanakan Ismail, pasti akan menganiaya di sini. Kita harus menyadari di dalam diri kita itu ada tubuh yang daging ini berusaha menganiaya yang roh ya. Daging, waktu yang lalu saya sampaikan kenapa daging, karena upaya manusia berusaha menganiaya yang roh ya. Coba saya bacakan dia ayatnya ya. Jadi Galatia yang pasal yang pasal yang keempat ya, yang waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Ayat yang ke-9 sekarang kita baca ya, setelah yang waktu yang lalu sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat 29, tetapi seperti dahulu, seperti pada waktu Abraham itu, karena dagingnya mengambil Hagar dan melahirkan Ismail, upaya sendiri ya, karena istrinya mandul, istrinya bilang mungkin Tuhan pakai budak saya ini buat saya dapat anak ya. Dikatakan diperanakan menurut daging, usaha sendiri ya, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Siapa? Ishak ya. Demikian juga sekarang ini, sedang nggak usah heran ya. Makanya Rasul Paulus katakan di Galatia juga, aku heran katanya. Ya sebenarnya nggak usah heran ya, kenapa orang tuh begitu cepat berbalik dari kasih karunia kembali lagi kepada daging, kepada hukum Taurat ya. Orang berusaha mencoba mengambil di tengah-tengah dan merasa mempunyai jasa kepada Tuhan, padahal terombang-ambing ya. Enggak ya, firman Tuhan katakan ayat 30, tetapi apa yang dikatakan nats kitab suci. Nah, kita mau dengar manusia atau mau mendengar apa yang dikatakan Alkitab, kitab suci. Ya, bahwa kita udah dengar Tuhan itu mengingini Sion. Ya, bukan Sinai. Tuhan itu sudah pindah. Betul, dia turun di Gunung Sinai waktu hukum Taurat diberikan. Tetapi dia memilih Sion, Gunung Sion. Ya. 30. Tetapi apa yang dikatakan dalam kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Wah, kejam ya. Usirlah. Artinya Tuhan itu jelas ya. Kalau kita melihat kisahnya bagaimana Hagar itu dan anaknya Ismail berusaha menganiaya Ishak yang masih kecil karena beda 13 tahun ya, dan berusaha menganiaya itu, dan Sarah sebagai ibunya berkata usir. Ya mungkin Abraham sebagai suami berkata, kemarin kamu yang ngasih supaya saya menikahi si Hagar, udah punya anak sekarang suruh usir. Jengkel mungkin hatinya ya. Mungkin ada orang-orang yang jengkel, yang merasa, wah saya udah lakukan ini kok nggak diperhitungkan.
jengkel. Ya, kok saya udah melakukan dan tidak melakukan atau melakukan, udah berpuasa, udah baca Alkitab banyak-banyak, udah doa banyak-banyak, kok nggak diperhitungkan? Ya, bukan itu terus dikatakan, oh kalau dikasih karunia nggak usah lakukan. Saya nggak bilang begitu ya. Itu baik, tetapi kalau melakukan karena untuk mendapat perkenanan atau mendapat menurut upaya diri mendapat berkat Tuhan atau supply Tuhan, itu yang salah. Ya, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan, saudara garis bawahi, tidak akan ya menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ya, Ismail tidak akan mendapat warisan seperti Ishak. Ya, kita pada waktu yang lalu saya udah bilang bahwa kita ini keturunan Abraham berhak menerima janji-janji Allah. Anak perhambaan tidak akan menerima janji-janji Allah kepada Abraham. Itu Tuhan yang tegaskan. Ya. Penegasan lagi ayat 31. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan. Kita bukan anak-anak perhambaan. Ya, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jangan mau lagi kembali ke sana atau campur-campur. Ya, saudara, kita harus make sure, kita mesti pastikan ya bahwa percampuran itu sama sekali bukan yang Tuhan mau. Entah saudara mau berdiri di Gunung Sinai di bawah hukum Taurat, atau saudara dan saya mau berdiri di bawah kasih karunia Gunung Sion. Ya, saudara boleh baca lagi Galatia 4:21 sampai 31 itu secara komplit, berulang-ulang, supaya hidup saudara benar-benar dimerdekakan dari semua kutuk, dari semua penyakit, dari semua kegagalan. Mari kita lihat ya bagaimana Tuhan menegaskan ya. Ibrani 12 ayat 18 ya, 18 sampai 21. Saudara lihat ya, supaya orang ini benar-benar kita ini yakin kita mau di bawah gunung mana, kita mau di gunung mana gitu. Ya, di gunung yang ada Tuhan atau yang Tuhan sudah tinggalkan. Ya, sebab kamu tidak datang, ayat 12 maaf ya, Ibrani 12 ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh ya. Jadi ini gunung apa nih? Dan api yang menyala kepada kekelaman, kegelapan dan badai, ya, angin badai, kepada bunyi sangkakala, kepada suara yang membuat mereka mendengar memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ini benar-benar Gunung Sinai itu ya, api menyala, nggak bisa disentuh, kelam, gelap, angin badai. Ya, ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, menyentuh gunung Sinai, ya, harus jelas ya apa yang dimaksudkan dengan penulis Ibrani, ia harus dilempari dengan batu. Ya, bahkan kalau ada keledai, ada domba naik harus dilempar dengan batu. Apalagi manusia yang sudah mendengar.
Ya, jadi bukan main-main, ya. Tuhan itu mengingatkan kita, ya. Kalau kita sudah orang percaya di bawah kasih karunia, jangan lagi turun ke bawah, jangan jatuh, ya, dari kasih karunia kepada di bawah lagi hukum Taurat. Jangan. Kenapa? Karena ini mati. Ya. Itu satu, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kehidupan orang percaya makanya ketakutan, gemetar, dan merasa bagus. Enggak, Tuhan sudah pindah. Dan Tuhan menyatakan dirinya Allah yang begitu baik. Ya, Gunung Sion, kalau sudah nggak percaya kita baca aja ya. Tetapi, ayat 22, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya, ke kota Allah yang hidup. Gak ada lagi, bukan mati lagi, tapi hidup. Saudara dapat berkata, hidup. Zoe. Hidup yang diberikan kepada kita. Given life. Hidup yang benar-benar hidup. Ya. Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Beribu-ribu malaikat. Jadi kalau Alkitab katakan beribu-ribu itu tidak terhitung jumlahnya. Ya, tidak terhitung jumlahnya. Kalau kayak seperti kita katakan sekarang, wah, udah triliunan tuh uangnya, berarti udah nggak kehitung. Yang udah banyak. Ya. Jadi beribu-ribu malaikat. Saudara, kalau hari-hari ini orang sedang menghadapi ketakutan kepada virus corona, penyakit A, teror B, masalah penyakit A, flu ini, flu burung, flu babi, flu corona dan segala macam, ya, yang menyertai kata lebih banyak. Beribu-ribu malaikat, ya. Saya percaya ketika Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kita di sepanjang jalan kita, ya, disebut malaikat-malaikatnya beribu-ribu malaikat untuk satu saya atau satu saudara. Ada beribu-ribu malaikat, ada sejumlah besar malaikat yang lebih banyak dari virus. Itu yang diperintahkan. Di bawah apa? Di bawah kasih karunia. Di mana? Di Gunung Sion, bukan di Gunung Sinai. Ya, harus jelas. Dan, ya, kepada siapa? Kepada jemaat anak-anak sulung. Siapa ya kita? Yang namanya terdaftar di surga. Siapa itu yang namanya terdaftar? Ya kita. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Ya, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, kemudian orang bilang, wah, kan harus menjadi sempurna. Saudara, hanya karena darah Yesus. Ya, oh, ada menghakimi semua orang. Jangan salah, saya sudah pernah sampaikan, bema seat of Christ. Ketika kita sudah ditebus dengan sempurna, penebusan Kristus yang sempurna, darah Kristus yang sempurna, sehingga kita menjadi sempurna. Kenapa? Karena penebusan yang sempurna. Sehingga ketika kita naik kepada takhta pengadilan Kristus, disebutnya di dalam bahasa Indonesia, atau di sini disebut kepada yang menghakimi semua orang. Kita hanya menerima mahkota, saudara. Tapi kita menyadari ini Yesus yang layak terima. Wah, luar biasa, ya. Jadi kita ini sempurna, kita harus percaya kita ini sempurna karena bukan kita perilakunya benar menurut hukum Taurat, bukan, tetapi karena darahnya sempurna, karena penebusannya sempurna dan kekal selama-lamanya. Ya, jangan lupa, sekali untuk selama-lamanya.
Once and for all. Itu jangan kita lupakan, saudara. Ya, bahkan ketika kita gagal, kita tetap berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dalam Kristus, bukan kesombongan ya, dalam Kristus. Ya, 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dialah pengantaranya, dialah intercessor. Dialah penghubungnya antara Allah dengan kita manusia. Dan kepada darah pemercikan, lihat ya. Sekarang kita masuk kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Darah Habil ketika Kain membunuh Habil, darahnya berteriak untuk pembalasan. Ya, darahnya berteriak untuk penghukuman kepada Kain, abangnya atau kakaknya atau kokonya yang membunuh dia. Ya itu kan baru adil, Pak. Iya, itu darah Habil berteriak seperti itu, menerima keadilan manusia. Tetapi Yesus pengantara perjanjian baru, darahnya berseru apa? Mercy, grace. Ya, pendamaian. Ya, ajaib ya. Bagaimana sekarang kita tidak lagi di Gunung Sinai, tetapi di Gunung Sion. Ya, di mana kasih karunia itu diberitakan. Ketika saudara mendengar kabar baik seperti pada saat ini. Ya, dalam Mazmur 87 ayat 1 katakan, Mazmur 87 ayat 1. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya, ada kota yang dibangunnya, ada church yang dibangunnya. 2, Tuhan telah lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala kediaman Yakub. Sion, Tuhan sudah memilih Sion. Ya, Tuhan mencintai Sion. 3, hal-hal mulia, hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Ya, jadi di Sion ada hal-hal yang mulia. Ya, yang diberitakan adalah kasih Kristus. Ya, bukan penghukuman, itu nggak mulia. Ya, penebusan Kristus. Ya, kita sudah mendengar seperti itu. Ya, bahwa tidak lagi kita di bawah penghukuman. Kalau gitu orang di bawah kasih karunia menghilangkan hukum Taurat. Hukum Taurat bukan buat kita. Ya, hukum kita punya hukum Kristus. Hukum Taurat buat orang-orang yang belum percaya. Ya, saya buktikan di dalam Galatia 3 ayat 24. Tetapi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Ya, sekarang 25, iman telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Tidak lagi. Ya, sebelum orang percaya dituntun kepada iman, kepada kebenaran iman, righteousness of faith. Ketika kita sudah percaya, kita tidak lagi di bawah penuntun, tetapi di bawah kasih karunia, di Gunung Sion, tidak lagi di Gunung Sinai. Ya, kenapa? Ya, ayat terakhir saya sampaikan Mazmur 78 ayat 68. 78 60 ayat 68 Mazmur. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Saudara mau dikasih Tuhan di Gunung Sion. Kasih karunia. Kita dari yang lalu sudah disampaikan, Gunung Sion ya, alegori, kiasan daripada perempuan merdeka Sarah. Ya,
Ayat 69, ia membangun tempat kudusnya setinggi langit. Dia membangun kita, orang-orang di bawah kasih karunia, di atas gunung Sion. Ya, itu setinggi langit. Gerejanya akan dibangun begitu tinggi, setinggi langit. Artinya nggak ada batasnya. Ya, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Sudah untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita tahu ya bagaimana di gunung Sion, ya bagaimana Daud juga menaruh kepalanya Goliat. Makanya gunung Sion di mana Yesus disalibkan itu Golgota, Goliat, ya itu kepalanya daripada Goliat yang mewakili iblis, yang adalah kiasan iblis, menggambarkan iblis, itu ditanam di situ, dikuburkan di situ, dan Tuhan melalui salib, ya, membinasakan, meremukkan kepalanya, ya, mematok kepalanya Goliat sekali untuk selama-lamanya. Itulah dasarnya, itulah dasar daripada gereja kita dibangun, ya, hidupkan kita dibangun, dan kita menerima kemenangan. Ya, kalau hari ini saudara mengalami masalah persoalan apapun juga, saudara menerima kemenangan. Tidak di Gunung Sinai, di Gunung Sion. Ya, sebagai anak perempuan merdeka. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, sekarang kami teguh, kami yakin, kami firm Tuhan bahwa kami berada di bawah kasih karunia, tidak berada di bawah hukum Taurat. Kami 100% percaya Tuhan bahwa kami di Gunung Sion, bukan di Gunung Sinai, bukan penghukuman, tetapi kemerdekaan. Mari Tuhan, apapun yang dihadapi oleh jemaatmu, anakmu yang kau kasih, kami berhak menerima janji-janji Allah. Kami berhak menerima kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan masalah apapun dalam usaha bisnis, pekerjaan, sekolah, daripada anak-anakmu yang mendengar pagi hari ini. Bapak, kami percaya Tuhan memilihkan pada kami tempat yang kau cintai, yaitu Bukit Sion, yaitu Gunung Sion, supaya Tuhan membuat anak-anakmu menjadi bangunan baitmu, dari batu-batu yang di dalam gelap menjadi batu hidup yang di dalam terang, yaitu kemuliaan Kristus. Sembuhkan, pulihkan, restorasi Tuhan, dan setiap orang yang mendengar mengalami terobosan secara keuangan, secara pemulihan apapun juga yang sedang dihadapi. Bapak, terima kasih karena Engkau mendengar doa dan seruan kami, karena Engkau mengasihi anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.